Hi friends, good morning. We meet again in here. And before that, I will introduce all of my group members first. Started from me, Dewi Sekar Mumpuni from class 7A number 9. And then Agnes Vanessa Harum from class 7A number 2. Felicita Surya Wibawa number 10 from class 7A. And then Aryo Rangga from class 7A number 6. On this occasion, we will discuss about the welfare in Indonesia, and the title of our product is Sejahtera Indonesiaku. For the second integrated learning, we are going to combine 4 subjects, that is IPS, Seni Budaya dan Prakarya, Agama, and PPKN. The question that form the basis of the discussion is, sudah sejahterakah rakyat Indonesia pada saat ini? So let's look at the discussion. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sejahtera. Sejahtera yaitu suatu keadaan yang baik, kondisi manusia dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Nah, kita sudah mengetahui pengertian sejahtera. Selanjutnya adalah ciri-ciri. Apa saja ciri-ciri orang yang hidupnya sejahtera? Ciri-ciri orang yang hidupnya sejahtera antara lain, hidupnya terlepas dari masalah, beban pikiran, mampu mencukupi kebutuhan hidup, aman, damai, merdeka, dan tentram. Setelah 76 tahun Indonesia merdeka, Indonesia belum bisa disebut negara yang sejahtera. Mengapa Indonesia belum bisa disebut sebagai negara yang sejahtera? Karena ada pandemi COVID-19 yang menindas. Pandemi COVID-19 membuat banyak peraturan sehingga banyak aktivitas ekonomi yang tidak bisa berjalan dengan maksimal, dan ada juga yang terhenti. COVID-19 membuat banyak peraturan seperti PPKM, protokol kesehatan, social distancing, atau jaga jarak, PSBB, yang membuat banyak aktivitas ekonomi tidak bisa berjalan dengan lancar. Penyebab terjadinya masalah. 1. Banyak pegawai yang di PHK. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan membuat perusahaan pada sektor jasa dan perdagangan merugi dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat dibatasi. Hal ini menyebabkan hasil produksi menurun dan tingkat konsumsi masyarakat menurun, sehingga menambah angka pengangguran. Akibatnya banyak karyawan terkena PHK. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mendapatkan hasil penghasilan bulanan, sehingga berdampak pada daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi tidak terpenuhi. Contoh, perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Tangerang Selatan mem-PHK 2.752 pekerja dari bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang, menurut Dinas Tenaga Kerja Tangerang Selatan. 2. Banyak aktivitas ekonomi tutup karena ada pembatasan fisik dan sosial. Aturan pembatasan fisik dan sosial seperti PPKM, PSBB, social distancing, dan lain-lain adalah penyebab banyaknya aktivitas ekonomi tutup dan tidak berjalan lancar di masa pandemi. Contoh, tempat hiburan seperti bioskop, taman hiburan, tempat bermain tutup karena social distancing. Usaha transportasi tutup karena PPKM dan social distancing. Mal karena social distancing dan ada pembatasan umur untuk yang boleh masuk. 3. Banyak pelaku seni yang tidak bisa melakukan pertunjukan karena ada pembatasan sosial yang mengakibatkan para pelaku seni tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan anggota yang banyak, serta pemerintah tidak mengizinkan untuk diadakan acara yang menimbulkan kerumunan pada saat PPKM dilaksanakan atau selama ada di pandemi COVID-19. Contoh, pertunjukan wayang kulit yang dibatalkan karena PPKM darurat. Kraso 2020 ditiadakan. Acara lomba di mal banyak yang dibatalkan. 4. Banyak usaha transportasi yang tidak berjalan karena social distancing dan PPKM. Banyak usaha transportasi tidak bisa berjalan akibat peraturan PPKM dan social distancing.
yang tidak memperbolehkan masyarakat bepergian agar COVID-19 tidak semakin menyebar ke negara lain maupun negara Indonesia. Contoh, di moda transportasi udara, penurunan frekuensi sejak awal 2020 diawali penutupan rute ke Tiongkok, kemudian dilanjutkan penutupan rute ke Saudi Arabia dan Korea Selatan. Ditambah tidak adanya kegiatan bepergian atau traveling telah menekan pendapatan operator maskapai antara 20% hingga 50%. Perusahaan moda transportasi laut. Kondisi keuangan moda transportasi laut akan mengalami negatif cash flow. Kinerja moda transportasi laut per Maret 2020 mengalami penurunan sekitar 15% dan diperkirakan kondisi ini semakin menurun sampai beberapa bulan ke depan akibatnya penurunan distribusi. Masyarakat tidak bisa beribadah secara tatap muka karena PPKM dan social distancing, membuat banyak kegiatan masyarakat terhenti dan salah satunya tidak bisa beribadah. Saat beribadah, pasti kita akan menemui banyak orang, dan yang ditakutkan oleh pemerintah adalah akan tersebarnya COVID-19 saat kita beribadah. Dari beberapa permasalahan tersebut, menimbulkan beberapa dampak yang dialami masyarakat, yaitu yang pertama, melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Saat ini, masyarakat memang sudah menurun daya belinya dan ada pergeseran konsumsi dari pemerintah ke masyarakat. Konsumsi rumah tangga yang tadinya bisa tumbuh sekitar 3% akan mengalami pelemahan lebih lanjut di kisaran 0%. Contoh, penurunan perdagangan industri retail, penurunan produksi usaha, penurunan nilai tukar petani, penurunan pendapatan pekerja. Dampak yang kedua, pandemi COVID-19. COVID-19 menimbulkan adanya ketidakpastian kapan berakhirnya, sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi berhenti sebagai usaha. Contoh, banyak tempat hiburan yang tutup dan terhenti karena ada aturan PPKM dan social distancing, sehingga mereka tidak mempunyai kepastian untuk membuka tempat hiburan tersebut. Contoh yang kedua, banyak usaha transportasi terhenti karena aturan social distancing dan PPKM yang tidak memperbolehkan mereka berpergian. Yang ketiga adalah banyak perekonomian tutup. Karena adanya pembatasan fisik dan sosial yang tidak memperbolehkan masyarakat berkerumun dan mengurangi aktivitas masyarakat. Contohnya, pandemi COVID-19 membuat banyak memunculkan PHK di mana-mana. Masyarakat di Indonesia kehilangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi tutup. Ada juga pegawai-pegawai yang terkena COVID-19 dan diharuskan isolasi mandiri dan tidak bisa bekerja dengan maksimal. Dampak yang terakhir adalah tidak bisa beribadah secara langsung. Di masa pandemi COVID-19 ini, banyak pembatasan sosial bertujuan untuk memutus penyebaran COVID-19. Ada banyak sekali kegiatan yang susah dilakukan karena pandemi COVID-19 ini. Banyak kegiatan yang harus dilakukan secara online, tidak bisa secara tatap muka. Contohnya, kegiatan beribadah karena pandemi COVID-19 ini banyak umat beragama yang melakukan ibadah secara online melalui aplikasi seperti YouTube, Zoom, dan lain-lain. Solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani permasalahan tersebut adalah dengan adanya program pembantuan dana untuk penggantian pendapatan yang diperoleh bagi seniman dan pekerja seni lainnya. B. Dana desa dan pembagian langsung tunai. C. Dana hidup untuk keluarga yang menjalankan isolasi mandiri serta kegiatan sosialisasi tentang kesehatan, sosialisasi perkembangan bisnis online, dan lainnya. D. Membebaskan atau meringankan pajak sektor kecil. E. Dengan adanya program bantuan dana untuk penggantian pendapatan yang diperoleh lainnya. F. Kebijakan pemerintah yang memudahkan para seniman agar tetap dapat menghasilkan karya selama krisis ini dapat dilakukan dengan menaati infrastruktur digital
dalam kondisi prima agar seniman dapat bekerja secara berani, memudahkan seniman mengakses ruang pertunjukan milik pemerintah maupun swasta untuk kebutuhan produksi. Misal, pertunjukan tanpa penonton secara berani, memudahkan akses bahan baku karya, misalnya diskon harga maupun ongkos kirim. G. Kita beribadah secara online di rumah. Kita bisa beribadah secara tatap muka dengan protokol kesehatan dan sedang atau tidak diberlakukannya PPKM atau PSBB. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan kelompok sebagai generasi muda untuk menangani masalah yang diangkat? Sebagai generasi muda, kita dapat menangani masalah ini dengan selalu mendukung program pemerintah dan bisa dengan membantu orang tua dengan membantu pekerjaan rumah dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga keinginan bisa ditunda dan mengutamakan kebutuhan terlebih dahulu. Sering menabung, hemat, dan tidak boros. Kita juga dapat membantu satu sama lain yang mengalami krisis ekonomi dengan memberi solusi atau membantu mempromosikan usaha mereka. Dengan begitu, mereka akan merasa sangat terbantu. Saat diskusi ing dhuwur, kita bisa nyimpulke menawa masyarakat Indonesia saiki durung makmur amarga akeh sing dipecat, usahane ora bisa mlaku, lan ekonomi sae rame. Nanging sanjen pandemi COVID-19 nyebabke akeh wong ngalami akeh masalah ekonomi. Ono akeh solusi sing bisa ditindakake. Solusi kanggo masalah sing sampean lakoni yaiku ayo minangka wong enom ojo nyerah, tetap optimis lan semangat kanggo ngadepi tantangan lan kesulitan urip sing saiki dialami. Senajan pandemi COVID-19 durung rampung lan isih ana larangan tumrap kegiatan masyarakat. Kita tetep nindakake kegiatan kanggo ningkatake kesejahteraan keluarga. Sing bisa nindakake yaiku kerja mempeng kanggo bantu wong tuwa kanthi bantu ngresiki omah, ngumbah piring lan sandangan. Awake dhewe supaya ora gumantung karo asisten rumah tangga. Saengga bisa nyuda biaya keluarga, ningkatake cara ngirit sing ora boros, ngirit luwih akeh, nentokake skala prioritas endi sing kudu dipenuhi dhisik lan kebutuhan sing kudu ditunda, tuku barang sing duwe diskon, goleki kesempatan bisnis, kegiatan bisnis sing bisa nambah bati saengga bisa nambah penghasilan keluarga. Kabeh mau nindakake supaya kita bisa terus urip subur ing kahanan pandemi COVID-19 saiki. Kanca-kanca aja lali like, share, komen, lan subscribe saokeh-okehe. Aja lali ya, matur nuwun.